Dan sudah hadir bersama kita yang terhormat Kepala Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis, Bapak Danuri MCS. Kemudian yang kami hormati Pembina Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis, Bapak Muhammad Asep Subandri MKOM. Serta sudah hadir pula bersama kita Ketua Pelaksana acara pada hari ini, Kak Muhammad Ali Rais. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada pemateri kita yang sudah bergabung, Bapak Dr. Firman Arifin, STMT. Hadirin Bapak, Ibu, serta rekan yang sudah hadir di jaringan Zoom dan YouTube kali ini, tentunya sudah tidak sabar ingin menyimak sesi pada hari ini. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini, namanya adalah Bapak Dr. Firman Arifin, STMT. Beliau ini aktivitasnya adalah seorang dosen di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kemudian juga sangat aktif di channel YouTube miliknya. Riwayat pendidikan dari S1, S2, dan S3 adalah di Institut Teknologi 10 November dengan mengambil disiplin ilmu di bidang teknik elektro. Dan tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau ini terkhusus di bidang teknik informatika. Untuk itu langsung saja kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu penyampaian materi tentang peran TIK pada ekonomi kreatif di era new normal. Oleh Bapak Dr. Firman Arifin, STMT, kepadanya dipersilakan. Terima kasih Mbak Salsabila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur tiada terkira pada pagi yang sangat berbahagia lah gitu ya. Kalau di sini tadi ada gerimis hujan ya, mudah-mudahan di seluruh Indonesia ya tetap cerah ya, terutama cerah dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga aktivitas yang keluar dari kecerahan hati dan pikiran kita akan mendatangkan sesuatu kebaikan, minimal bagi diri, bagi keluarga, tetangga, bahkan lebih luas lagi adalah untuk masyarakat. Di awal ini saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan dosen yang sudi ya menghadirkan kami ya dari rekan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ya, pada Bapak Kaprodi tadi, Bapak Danuri. Sekali lagi kami aturkan terima kasih. Saya sudah lapor juga kepada Kaprodi kami bahwa kami diundang oleh Politeknik Bengkalis. Begitu juga dengan Bapak Asep juga. Terima kasih atas undangan adik-adik mahasiswa ini yang telah membina adik-adik. Dan tentunya untuk Mas Ali ya, Ali Rais ya, sebagai Ketua Panitia, dan Mbak Salsabila telah mengatur acara ini dengan baik pula. Oke teman-teman, mudah-mudahan sharing ilmu, sharing pengalaman membangkitkan kita, karena dari sudut pandang yang lain meskipun ilmunya sama itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda ya, seperti halnya kalau kita motret ya dengan sudut pandang yang berbeda meskipun objeknya sama, itu pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa, apalagi didukung dengan pencahayaan yang bagus dan seterusnya. Nah, bagaimana ini kita ambil potret dari mana kita akan mau masuk ya di dalamnya. Oke, sebelum itu izinkan kami untuk mengawali materi ini dengan berpantun ria sebagai orang Melayu kita ya. Iya. 2-3 ikan bawal, 4-5 ikan buntal. Yuk ikutan webinar IT nasional dengan tema peran TIK pada ekonomi kreatif di era new normal. Cakep gitu kan biasanya kalau berpantun-pantun ya. Nanti masih ada banyak pantunnya. Tenang aja ya, sebagai hiburan kita ya. Oke. Saya mohon izin untuk share screen ya. Oke, sudah terlihat ya. Oke. Saya akan mencoba menyampaikan tentang tema yang sangat indah ini ya, pas sekali dengan
kondisi kita sekarang ini, ya, peran TIK pada ekonomi kreatif di era new normal. Jadi sekali lagi ini tema yang luar biasa. Saya sampaikan dalam 3 poin bahasan penting di sini, meskipun peran TIK-nya tetap menjadi sesuatu yang utama, ya. Jadi di sisi kiri ini ya gambarnya bagaimana TIK itu berperan betul, jadi poros lah gitu ya, untuk menggerakkan ekonomi kreatif. Apalagi didukung oleh kondisi new normal ini, seperti halnya katalisator, mempercepat. Porosnya ada, bensinnya ada, terus katalisatornya ada, ya. Artinya itu sungguh kekuatan yang luar biasa kalau kita mengoptimalkan betul ini, ya. Saya mengawalinya, profilnya sudah ya tadi ya, sudah disampaikan Mbak Salsabila, ya. Ya sebagai tambahan aja lah, monggo kalau adik-adik mau browsing gitu ya. Kalau saya biasanya kalau kenalan nama Firman A, bukan Firman Allah ya. Kalau Firman Allah pasti benar. Kalau Firman Arifin berusaha untuk benar, katanya. Arif itu bijaksana kan gitu ya. Itu nama pemberian orang tua saya dan saya sangat syukuri. Boleh jadi ini pintu saya masuk jadi dosen dulu ya. Nah, agar apa-apa yang keluar itu menjadi sesuatu yang arif ya, yang bermanfaat bagi yang lain. Itu website saya Firman its.com. Di googling Firman ITS bisa, Firman Arifin bisa, insya Allah di halaman pertama baris pertama gitu. Twitternya juga Firman ITS, dan ke bawahnya mau Facebook, Instagram, YouTube semuanya Firman Arifin. Oke, next. Nah ini dia. Seringkali saya kalau mengawali kuliah atau mengawali ide-ide yang akan saya paparkan, diawali dengan mind map ya. Apa yang ada dalam benak kita itu harus di mapping dengan benar, di mapping dengan pasti, karena dengan mapping yang benar dan pasti itu akan menjadikan diri kita punya peta gitu ya, punya roadmap yang jelas, yang mana yang akan kita tuju, goalnya ya, dan dari mana posisi kita sekarang untuk mencapai goal dari posisi sekarang ini, step-step apa yang akan kita lakukan, dan itu harus kita betul-betul gambarkan. Nah, dari judul ini ya saya pecah jadi 3 dalam pembahasan. Yang hijau itu adalah peran TIK, ke orange ekonomi kreatif, dan yang ke biru new normal. Ya, poin sekali lagi, poin penting kita adalah yang di sisi hijau, sehingga nanti pokok bahasanya nanti lebih dominan pembahasannya di peran TIK itu. Ya, kita masuk TIK. Nah, lagi-lagi agar kita tahu atau satu nafas, satu pemahaman apa itu TIK, ayo kita buka dulu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Karena biar pemahaman sama, apa sih yang dibilang TIK itu? Ya, oke. Diawali dengan kata teknologi ya. Kalau definisi dari KBBI itu adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Dengan bahasa lain, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Bahasa singkat saya adalah, apa itu teknologi? Apapun itu yang memudahkan manusia, itulah teknologi. Dulu kita kalau masih ingat mungkin Pak Danuri sama Pak Asep zamannya masih mendapati TV yang belum ada remote nggak misalnya. Atau radio zaman dulu sungguh luar biasa dengan pakai tuning ya, kita muter-muter potensiometer atau tuningnya itu. Sekarang serba digital semua. Kenapa? Kalau kita tanpa remote, setiap kita mau ganti channel harus ke depan TV kita tombol pilihan program itu. Sekarang dengan remote, dan begitu seterusnya sampai kita ketahui sekarang. Itulah teknologi. Apapun yang memudahkan manusia, itulah teknologi. Yang kedua tentang informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang suatu. Itulah informasi. Ya, sedangkan komunikasi adalah pengiriman. Jadi medianya ini
dan penerimaan pesan. Jadi ada sisi pengirim dan sisi penerima. Dan di antara keduanya ini atau bahkan lebih harus take and give ya. Ada yang ngasih, ada yang nerima. Dipastikan benar yang memberi itu diterima dengan baik. Ya biasanya kalau orang terima ya memberi lagi begitu seterusnya. Jadi yang dikatakan komunikasi yang baik adalah itu tadi, harus ada dua arah dan pasti ada medianya. Apakah itu medianya kabel, apa itu wireless dan seterusnya. Oke, kita clear di sini ya bahwa definisi masing-masing tentang teknologi, informasi dan komunikasi seperti itu. Nah, kalau kita gabung seperti apa teknologi informasi dan komunikasi itu? Segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengolahan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antar media. Jadi gabungan. Ya. Jadi apapun yang diproses, apapun yang diolah, tidak berhenti di olahan atau prosesan itu, harus tersampaikan informasi itu. Bagaimana agar tersampaikan? Harus ada media penyampaiannya. Ya. Kalau sekarang dengan paket data dan seterusnya itu, ya media TIK-nya yang dipakai dan diterima oleh gadget kita, entah handphone kita, entah laptop kita dan seterusnya. Ya. Referensi ini semua bisa Anda atau kita perkuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 23. Next. Nah, ini kita sudah masuk ke yang utama, definisi clear ya. Kita sudah memastikan bahwa definisi TIK seperti yang kita sampaikan barusan itu. Nah, ini mapping yang saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita saling menguatkan. Gitu. Lalu kita berada di mana? Bahkan boleh jadi, Pak, saya tidak ada di situ, Mas, saya tidak ada di situ. Ya. Terus di mana? Ayo kita tambahkan. Karena itulah yang harus kita pastikan pagi ini bahwa kita punya peran. Posisi TIK itu ada di mana kita? Jangan sampai kita tidak punya peran sama sekali. Ya. Apalagi ini judulnya seminar IT nasional. Artinya ini bisa banyak kepala, banyak isi, mulai dari ujung barat misalnya ke ujung timur gitu. Itu menarik untuk kita eksplor betul. Baik dari sisi perannya atau di mananya nanti kita mainkan. Oke. Kita lanjutkan. Ya, oke. Sebelum dilanjutkan, mohon maaf, ada 3 peran TIK yang penting di ini. Yang pertama sebagai kreator. Ya, apa itu kreator TIK? Ya, dia membuat TIK itu. Seperti apa nanti kita detilkan. Yang kedua, kalau nggak bisa membuat produk dari TIK, minimal kita mengisi tentang teknologi TIK yang dibuat itu, yang dikenal dengan konten kreator. Membuat tidak bisa atau belum bisa, ya. Lalu yang kedua, membuat konten kreatornya juga belum bisa. Nah, minimal yang ketiga nih, sebagai objek atau user yang mendapati manfaat dari kreator TIK dan konten kreatornya. Oke, lebih detailnya adalah ini. Nah, ini yang daftar ini saya yakin para peserta selain adik-adik IT dari Poltek Bengkalis ini juga ada adik-adik mahasiswa atau teman-teman umum yang tergerak untuk mengikuti acara ini. Ya. Karenanya biasanya minimal ada 2 cabang penting di situ. Orang yang bisa mengkreasi ya produk-produk TIK itu paling tidak dia belajar, apakah itu atau tidak, dia kuliah ya tentang ke-IT-an atau bahkan dia sudah bekerja di bidang IT. Artinya orang-orang yang berkecimpung di dunia IT inilah sebagai kreator-kreatornya. Apakah tidak ada yang lain? Ada orang yang karena hobi. Basic kerjanya boleh jadi dia bukan di bidang TIK, tapi dia karena hobi ngutak-ngatik pemrograman gitu ya, meskipun nggak kuliah, tapi ada hobi, ada ide dan seterusnya, akhirnya dia atau bahkan berkolaborasi dengan orang-orang TIK, akhirnya jadilah dia kreator produk TIK.
Oke, next. Saya tanya kepada teman-teman semua, apakah ini sudah masuk kuis atau door prize? Ya, monggo nanti teman-teman panitia yang ngatur ya. Oke, saya tanya kepada teman-teman peserta yang ada sekarang ini, siapakah kreator TIK yang Anda tahu? Yang khususnya yang paling terkenal dan paling banyak produknya misalnya. Kalau Anda bisa menyampaikan, adakah? Gimana panitia nih jawabnya sekarang apa nanti? Dipersilahkan. Halo Mbak Salsabila? Ya mungkin bisa nanti aja ya Pak. Nanti aja ya, oke. Iya. Ini sesi tanya jawab khusus ya. Oke, lanjut ya. Oke, Anda jawab dalam hati aja kira-kira. Dan tebakan saya, ya mudah-mudahan tidak salah ya. Anda pasti menjawab apapun yang ada dalam berita atau bahkan Anda nikmati, itulah kreator TIK. Ya. Karena saya sebagai pemateri tentang materi ini, maka saya wajib tanda petik untuk mencontohkan ya bahwa kreator TIK itu tidak harus orang yang luar biasa, tidak harus orang luar negeri sekalipun, tapi kreator TIK itu adalah diri kita. Kreator itu adalah diri kita. Saya mencontohkan ini. Saya membuat atau kreator TIK itu sejak kuliah dulu, karena memang senang pemrograman gitu ya. Dan salah satu yang saya buat adalah Aspri WA, itu tahun 2014-an. Aspri WA itu singkatan dari asisten pribadi WhatsApp. Ya. Jadi sebelum ramai WhatsApp bot sekarang, saya sudah membuat dulu namanya Aspri WA. Kalau Anda googling dengan keyword Aspri WA, insya Allah ketemu halaman pertama, baris pertama, bahkan sampai baris keberapa itu punya saya semua. Ya, saya membuat Aspri WA itu, oh ya bahkan dimasukkan ke beritanya orang Malaysia itu MY ID itu ya, untuk memasukkan berita saya itu. Artinya apa? Ternyata kita bisa bikin, asal ada ide, ada gagasan itu, kalaupun kita tidak bisa coding, kayak nggak bisa membuat aplikasinya kayak dan seterusnya, ngajak teman itu kolaborasi. Ide itulah yang mahal sebenarnya, teman-teman. Oke? Ini sekali lagi harus ada dalam benak kita, harus ada dalam pikiran kita semuanya bahwa kita adalah kreator TIK. Sekali lagi harus dicamkan teman-teman semuanya, kita adalah kreator TIK. Apalagi Anda sebagai mahasiswa yang kuliah di jurusan di Prodi Informasi dan Teknologi. Ya. Dunia itulah para pencetak kreator TIK. Nah, jejak-jejak tentang kreator itu akan ada pasti kalau sudah ngomong TIK di dunia internet. Meskipun ada aplikasi yang kita bangun boleh jadi hanya untuk perusahaan tertentu internal gitu, nggak dipublish. Tapi paling tidak yang namanya zaman sekarang ini pasti ada jejak-jejak digital itu. Ya, awalnya saya membuat Aspri WA gitu ya, masih model jadul itu kalau Anda lihat di awal. Akhirnya saya terakhir bikin Pak RT, robot Pak RT. Anda googling pun tentang robot Pak RT, insya Allah nomor 1 baris 1 juga adalah produk saya itu. Ya. Saat Aspri WA nggak stabil, akhirnya saya melarikan diri melarikan diri pergi ya, melarikan dari WA dulu, larilah ke Telegram di sini. Ya, di Telegram juga saya namakan Aspri juga ya, tapi bukan bot Aspri ya, Aspri bot namanya di Telegram ya. Nah sekarang karena sudah WA yang paling banyak sampai sekarang hampir 80-90% ya handphone yang ada itu terinstall WhatsApp ya, terinstall WhatsApp. Ya, akhirnya yang Telegram sementara saya nonaktifkan dulu.
Jadi fokus di robot Pak RT. Ya, sampai terakhir yang saya lihat sudah 15.000 lebih, 15.000 nomor ya WA yang menggunakan robot Pak RT. Nah, ini dia. Inovasi, kata kunci dari kreator TIK itu adalah inovasi tiada henti atau selalu berinovasi. Ya, selalu berinovasi. Kalau dulu saya membuat Aspri WA itu belum melirik yang namanya channel YouTube. Ya, sehingga mungkin yang memakainya hanya ratusan orang zaman itu. Ya, sekarang saya sudah masuk ke dunia YouTube pun, ya, saya olah, ya, saya tanda petik jual tentang kreator, hasil kreator di bidang hasil kreasi ya dari bidang TIK itu akhirnya tampil di YouTube dan cukup banyak yang mengakses gitu ya. Paling tidak ini yang menjadi utamanya 3.000 yang akses. Dan ini berbanding lurus sebenarnya dengan subscriber saya. Ini menarik. Jadi saya sampaikan ke teman-teman yang mau masuk YouTube ya, termasuk yang di Hima IT Poltek Bengkalis ini. Saya lihat masih sedikit misalnya. Anda harus punya sesuatu yang orang itu tanda petik ya terpaksa atau harus mensubscribe channel Anda. Apa itu caranya? Adalah Anda harus punya produk atau jasa di bidang IT. Ya, versi yang gratisnya saya ini ya robot Pak RT itu adalah syaratnya harus mensubscribe channel YouTube. Kita bisa ngambil data API-nya si YouTube, terus kita baca dalam program kita masukkan ke robot kita, sehingga siapa yang subscribe dia berhak memakainya, yang nggak subscribe dia nggak berhak memakainya. Saya memainkan seperti itu, sehingga otomatis subscribernya nambah, ya subscribernya nambah dan seterusnya. Ya, dan ide itu saya ada setelah sudah pakai 1.000 lebih lah, ya 1.000 lebih baru saya ide ngapain ini dikasih gratis mereka, tanda petik tidak ada tidak ada timbal baliknya kepada kami yang membuatnya. Akhirnya saya punya ide lah, subscriber aja lah, jadi subscribernya robot Pak RT. Akhirnya itu tadi take and give-nya jalan gitu ya. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini apa sih kontennya YouTube-nya? Terserah Anda. Jadi buatlah konten yang Anda enjoy di dalamnya, yang Anda menikmati di dalamnya. Ya. Bukan sesuatu yang Anda paksa, gampangannya itu bukan passion Anda paksa dalam channel Anda, akhirnya Anda ngoyo gitu. Akhirnya Anda jumpalitan. Ya, itu pun sekali lagi sudah mengeluarkan effort yang besar tapi sedikit misalnya kemanfaatannya atau dapatnya. Nah, kalau Anda sudah melakukannya berdasarkan passion, maka seandainya pun yang akses sedikit, yang lihat sedikit dan seterusnya, itu tidak masalah karena sudah enjoy Anda di sana. Passion Anda masuk, sudah hobi. Ingat, hobi itu nggak dibayar teman-teman. Tapi kalau ada hobi yang sampai dibayar itu kan sesuatu yang luar biasa. Aku tidak ada passion. Nah, pemrograman itu adalah passion saya. Ya, saya hampir setiap hari itu ngoding ya, di depan komputer gitu. Ada ide sedikit tentang apa saya tulis. Kalau nggak sempat nulis di depan keyboard, saya ambil handphone saya untuk saya rekam suara saya di voice note atau bahkan konversi dari suara menjadi teks. Jadi enak, ide apapun yang ada dalam benak kita itu senantiasa terekam ya dalam catatan-catatan kita. Oke, sekali lagi awali dari passion Anda ya, karena passion saya yang pertama adalah membuat program. Saya diantaranya adalah membuatlah banyak aplikasi ya, salah satunya adalah robot Pak RT itu ya. Sekali lagi yang ingin tahu monggo di klik gitu ya. Saya menjelaskan dengan keywordnya adalah ini gitu ya, robot WhatsApp serasa punya banyak aplikasi. Jadi banyak aplikasi yang saya tanam di situ. Apakah ada aplikasi kamus? Kamus pun ada kamus besar bahasa Inggris. Ada juga kamus besar bahasa Indonesia. Ya. Saya tanam lagi hadis Nabi, hadis-hadis ya, hadis Bukhari, Muslim. Saya tanam lagi di situ. Banyak sekali di situ ya. Ada 20 fitur ya, termasuk fitur daring ya, mulai dari daftar
anggota kelas yang bisa ikut daring, absensi dan seterusnya. Nah, setiap membuat sesuatu jangan lupa Anda dokumentasikan ya tentang itu. Itu adalah bagian dari marketing Anda, bagian dari promosi Anda. Oke, lanjut. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini hobi saya adalah koi gitu ya. Saya bermain-main dengan koi. Nah, ini saya diamanai sama teman-teman koi lovers, pen lover, memperbaiki atau mendandani gitu kolamnya pen. Ini kampus kami ini ya. Sehingga bisa dilihat indah bermain-main dengan ikan itu. Ya. Konteksnya banyak, bagaimana membuat kolam yang baik, bagaimana menjernihkan air dan seterusnya. Karena itu hobi ya, enjoy aja. Oke, lanjut. Lalu hobi yang selanjutnya, nah itu goes gitu ya. Isi aja dengan konten-konten yang menarik gitu ya. Ya, apalagi dengan visualisasi model kayak gini. Ini kan IT banget gitu ya. Jadi bagaimana kita bermain-main, hobi kita digabung-gabung ya, sehingga menjadi sesuatu yang menarik. Dan yang terakhir, konten saya itu saya isi dengan ini, gabungan dari hobi saya sama istri ya. Jadi hidroponik dan seterusnya. Oke, itu tentang konten teman-teman. Kenapa saya nggak mau menyampaikan yang lain gitu ya? Itu kalau yang lain Anda tahu ya, dan juga artinya kita ya gampangannya gini. Keteladanan itu penting. Saya seringkali ngajar di depan kelas itu. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya usahakan saya sudah melaksanakan sesuatu itu. Sehingga saat kita mendemonstrasikan, menampilkan kepada anak didik kita, kepada teman-teman semuanya, ini sudah saya lakukan. Oke? Pertanyaan selanjutnya adalah, apa produk TIK yang paling terkenal? Ayo jawab dalam hati aja, nggak apa-apa. Bukan ini nanti kuisnya. Ya, apa produk TIK atau TIK ya bahasanya tadi oleh Mas Ali dibacanya TIK yang paling terkenal? Jawabannya apa? Saya yakin jawabnya adalah nah itu dia. TIK TEK ya, TIK TOK ya. Jadilah TikTok. Bukan ini guyon saja, ini guyon. Meskipun sekali lagi ini benar, ini produk TIK, ini produk TIK. Ya. Kenapa saya guyon tapi serius? Karena memang inilah, coba Anda lihat di googling. Saya kasih bundar, terus saya kasih panah ini. Kalau kita cari TIK di Google, maka yang keluar adalah gambar TikTok, saudara. Ya, jadi bagaimana Anda mencari nama produk disesuaikan dengan kondisi apa yang Anda mau tembak, itulah akan menjadi booming biasanya. Ya, sehingga kalau keywordnya cocok, nah, akhirnya menjadi seperti ini ya. Jadi produk TIK paling terkenal versi Google seperti ini kalau kita cari. Tapi apakah benar seperti itu? Kita pun punya produk TIK yang terkenal. Apa itu? Ada yang mau nanya itu? Enggak ya. Nah, kalau itu produk luar gitu ya, Anda tahu dari negara mana gitu ya. Kita pun punya produk TIK yang terkenal. Apa itu? TikTok di dinding. Nah, ini guyonan lagi ya. Ya. Anda pasti tahu itu ya. TikTok di dinding ada besetan dari cecak-cecak di dinding ya. Artinya, dan ini bahkan menjadi salah satu konten dari TikTok sendiri. Nah, ini dia. Dan saya yakin Anda sudah pernah lihat ini mungkin. Saya searching keluarlah ini gitu ya. Oke, next. Kita nggak mau menganunya itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke siapakah konten kreator yang Anda tahu. Yakin ya bahwa Anda akan tahu adalah beliau yang kemarin lagi rame nikahan kan gitu ya. Ya, benar nggak? Ya. Karena dari jumlah subscriber dan seterusnya, itulah yang kita tahu. Kenapa nggak kita jawab diri kita? Ya fair Pak, karena saya atau kita belum seperti itu.
Kalau mental kita senantiasa seperti itu terus, maka kita akan senantiasa ya seperti itu terus. Bagaimana agar itu bisa berubah? Ayolah, kitalah menjadi konten kreator itu. Kalau diri kita tidak bisa menjadi si pembuat kreasi produk dari IT atau sebagai kreator TIK itu, minimal kita menjadi konten kreator. Dengan apa? Dengan ilmu yang kita miliki tentunya. Oke, next. Nah, apa itu ya lebih detailnya konten kreator? Memanfaatkan produk TIK itu. Jadi optimalisasikan produk TIK itu. Jadi bagaimana produk-produk TIK itu mau dibuat oleh orang luar, mau dibuat oleh teman-teman kita orang Indonesia sendiri, ayo kita optimalkan. Tapi mohon maaf, lagi-lagi yang paling atau sering kita pakai paling tidak ada Yaopan. Ya, aplikasi YouTube misalnya dikenal dengan konten kreatornya YouTuber. Ya, mohon maaf saya juga YouTuber gitu ya. Tapi sekali lagi tujuan utamanya bukan untuk cari pundi-pundi di situ, bukan. Ya, tujuan utama ya. Bukan tujuan utama. Tujuan utama kita masing-masing kita ada dalam benak kita masing-masing. Kalau saya nyarankan kepada Anda, lakukan sesuatu yang menjadi passion Anda, itulah sebenarnya tujuan utama kita. Bab-bab lain yang mengikutinya sebagaimana halnya magnet gitu ya. Kita punya magnet. Ya. Lalu ada saat magnet ini bergerak, terus ada logam-logam kecil ketarik oleh magnet itu adalah efek dari keberadaan kita menjadi magnet. Ya. Oke, next. Instagram dikenal dengan Telegram, ya. Aplikasi Facebook, ya, bener ya disebut Facebook. TikTok, ya. Jadi bagaimana diri kita menjadi bagian dari itu? Pak, ada yang manfaat atau tidak? Ya itu tadi. Tidak ada apapun produk yang diciptakan manusia yang pasti dijamin itu bebas dari sesuatu efek negatif. Tinggal porsi mana yang dominan positif, mana yang dominan negatif. Kalaupun sudah ada porsi-porsi yang itu, sekarang langkah selanjutnya adalah bagaimana kita pastikan bahwa kita memilih yang positif. Oke? Karenanya, ya lagi-lagi kita harus punya atau menjadi bagian dari konten kreator itu. Ya, menjadi bagian dari konten kreator itu. Isinya apa? Sekali lagi, isilah dengan yang Anda inginkan, yang Anda senangi. Kalau bukan kreator, ya, kalau bukan kreator TIK dan bukan pula ya konten kreator, terus mau ngapain? Terus yang mana kita? Sudah bukan kreator TIK, bukan juga konten kreatornya. Terus kita mau di mana? Nah, ini dia. Minimal teman-teman kita posisinya di sini. Sebagai objek atau user yang menerima manfaat dari keberadaan TIK itu dan konten yang ada di dalamnya. Karena ada ilmu di situ. Ya, karena ada pengetahuan di situ. Karena ada pengalaman di situ. Dari ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang di-share oleh teman-teman. Seperti saya tadi nge-share tentang koi gitu ya. Merawat koi itu hakikatnya merawat air. Kalau kita punya kolam koi, terus koinya sering mati, berarti ada masalah di dalam air itu, di dalam air kolam itu. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang disampaikan oleh konten kreator. Sehingga bagi Anda kalau sebagai objek, Anda belajar di situ, mau memperbaiki kolamnya yang salah atau bahkan membuat kolam tanpa harus tanda petik mengalami yang kegagalan yang sama karena Anda sudah membaca dari kegagalan orang lain yang telah disampaikan. Ya. Bahkan dengan ilmu yang Anda dapatkan itu bisa Anda keluar ide lagi untuk menghasilkan karya TIK atau non TIK. Minimal sekali lagi di kita sebagai objek atau user menggunakan TIK ini berperan sebagai hiburan. Itu sekali lagi paling bawah kita. Paling bawah. Nah,
pilihan kita mau di mana. Contohnya mana? Ini salah satu contoh. Baru kemarin beritanya hari Selasa, ya, tanggal 6 April gitu ya. Pria di Ponorogo bikin ratusan alat tanam padi belajar dari YouTube. Jadi sekali lagi inilah salah satu sisi positifnya peran yang ketiga. Ya, kalau peran 1-2 saya yakin contohnya sangat banyak. Saya nggak jauh-jauh mencontohkan, paling tidak saya bisa mencontohkan diri saya sendiri, bukan berarti untuk apa. Biar kita tahu bahwa di sekitar kita sebenarnya ada. Saya yakin teman-teman adik-adik mahasiswa, dosen-dosen Anda lihat gitu ya. Tanya, diskusi dan seterusnya. Saya yakin beliau juga punya produk-produk, hanya belum di-share atau apalah. Intinya dari beliaulah kita belajar. Bahkan dari teman Anda sendiri boleh jadi sudah membuat juga, tapi belum di-floorkan dan seterusnya. Nah, orang biasa saja, mohon maaf nih ya, orang biasa saja, dia bisa memanfaatkan produk TIK-nya YouTube, konten kreatornya yang macam-macam itu dia compile gitu ya, dia kombinasikan. Coba, saya belajar lewat YouTube, saya nggak beli mesinnya dari Cina, bayangkan, dia dapat ilmu dari YouTube, ya. Di berita itu juga ada tentang produk di YouTube itu tentunya tentang produknya Cina, mesinnya Cina. Tapi dia hanya belajar bagaimana cara kerjanya. Nah, itu teknologi kan tadi. Belajar teknologinya. Lalu saya modif sesuai alat dan bahan yang ada. Itu luar biasa. Ini ATM namanya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi bukan langsung beli saja. Inilah manfaat dari peran-peran TIK yang kita mau lakukan. Jadi amati, tiru, modifikasi. Luar biasanya lagi, dia menggunakan bahan yang ada di Ponorogo, di daerahnya, sehingga dia tidak berkecil hati. Waduh, itu barangnya hanya ada di kota A misalnya, atau bahkan di luar negeri. Tapi dia langsung cari ilmunya, karena ilmunya hakikatnya itulah yang jadi motor penggerak dari apapun ide-ide kita. Ya, lalu dieksekusilah dengan bahan-bahan sesuai yang ada di lokal. Oke, next. Oke, sudah selesai terkait dengan materi map yang pertama tentang peran TIK. Ya. Lalu yang selanjutnya tentang ekonomi kreatif. Coba Anda lihat gambar-gambar ini. Apa sih yang masuk ekonomi kreatif itu? Ya, di atas yang hijau ini, ya. Kenapa digambar paling besar? Memang tidak bisa dipungkiri, khususnya di Indonesia gitu ya, kuliner adalah raja ya, sesuatu yang sangat familiar di kita. Ini kebutuhan kita sehari-hari, bahkan sehari bisa 3 kali ya, kita berbelanja kuliner ini ya, sehingga makan itu kayak kita batin, membayangkan mau makan apa, tinggal buka aplikasi yang kita punya, pilih, tekan, bayar, kan gitu ya, tinggal tunggu ya. Dan produk-produk TIK yang lain, aplikasi yang lain, apakah itu game, apa itu fotografi, video gitu ya, bahkan penawaran rumah dengan teknologinya ya, dikenal dengan smartphone dan seterusnya, sampai fashion gitu ya. Artinya tidak ada yang tidak terlepas dari ekonomi kreatif, teman-teman. Bahkan tadi Pak Prodi menyampaikan bukan hanya dari sisi teknologinya saja, kita bisa mengkolaborasi teman-teman UKM yang berjualan dengan tanda petik sangat tradisional. Dengan kondisi pandemi ini jelas dia tidak punya akses pasar lagi karena pasar offline-nya sudah dibatasi ya, sehingga bagaimana menjadikan rezeki yang katakanlah itu garis-garis gitu ya, pasar di sini terputus garis itu, bagaimana kita menyambungkan lagi dengan basis ekonomi kreatif ini. Oke, balik lagi terkait dengan definisi ya. Kalau tadi tentang TIK definisinya kita sudah jelaskan. Nah, sekarang ekonomi kreatif itu juga harus kita clear apa yang dimaksud ekonomi kreatif itu. Sebuah konsep ya
bidang perekonomian di era ekonomi baru ini dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Keywordnya itu, mengutamakan kreativitas dan informasi. Ya, apapun kreativitas yang kita miliki harus dipanel ya, harus dikombin dengan informasi. Sebagaimana tadi dicontohkan ya, sekali lagi ibu-ibu yang tidak bisa menjual kerajinan tangannya itu karena keterbatasan informasi bagi para calon pembeli tentang produknya ibu-ibu tadi. Nah, tugas adik-adik, tugas kita semua yang punya hobi, yang punya dasar kuliah, pengetahuan dan seterusnya terkait dengan dunia IT itu, ayo bantu. Yang mendapatkan manfaat siapa? Ibu-ibu tadi sama kita. Karena kita juga bagian dari itu, ya, dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Nah, konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya. Lagi-lagi, kalau tadi itu bahasanya adalah mengutamakan kreativitas, ini mengedepankan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia itu hakikatnya ada di kreativitas, ya, yang memiliki ide dan pengetahuan. Kreativitas itu ada kalau di dalamnya ada ide dan pengetahuan. Hanya dengan ide dan pengetahuan itulah kreativitas kita akan tumbuh. Sehingga kenapa kita butuh 3 peran TIK tadi, ya, sebagai kreator TIK, sebagai konten kreatornya, dan minimal sekali lagi sebagai penikmat tentang konten kreator, ya, tentang isi dari konten kreator. Karena disitulah ada pengetahuan, lalu timbullah ide, sebagaimana Bapak di Ponorogo tadi. Oke, intinya ya, yang ditulis ya, buku ditulis oleh John Hobbes itu, ekonomi kreatif lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide. Dan itulah sebagai aset manusia yang paling tinggi. Jadi sekali lagi, aset manusia yang paling tinggi itu adalah kreativitas, pengetahuan, dan ide. Jadi jangan berhenti menjadi manusia ya kalau diri kita tetap mengedepankan ini. Tapi begitu kita sudah menumpulkan atau pernah kita berpikir kreatif, tidak berpikir untuk menambah pengetahuan, tidak berpikir untuk mengeluarkan ide-ide atau gagasan, maka hakikatnya kita sudah bukan manusia lagi. Boleh jadi adalah manusia atau jasad yang tanpa ruh gitu ya, kayak mayit gitu. Dan hakikatnya ruh manusia itu bukan hanya sekedar nafasnya. Ruh hakikatnya manusia itu karena ada kreativitas, ada pengetahuan, dan ada ide. Itulah aset. Begitu kita dicabut ruh itu, maka segala asetnya itu lepas. Kalau dalam Islam baru ada ketentuan tadi itu, kecuali ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan amal jariahnya. Nah, konsep ekonomi kreatif ini sudah terbukti dalam mengembangkan sektor ekonomi, sehingga pas tema ini ya, harus dimasukkan di sisi. Oke, sudah map tentang ekonomi kreatif ya. 3 peran kreatif itu harus menghasilkan industri ekonomi kreatif, dan 3 hakikatnya ujungnya adalah ekonomi kreatif. Apapun produk TIK, sekali lagi ujungnya adalah ekonomi kreatif. Kalau kita membuat produk TIK tapi belum berujung ke ekonomi kreatif, pasti ada sesuatu yang harus kita perbaiki ya. Dan semua ekonomi kreatif itu pasti butuh TIK sebagaimana definisi tadi. Oke? Nah, pentingnya ekonomi kreatif itu ya, tidak hanya dimiliki atau dibutuhkan dengan teknologi tinggi, tapi juga sampai urusan dapur pun ya, beli cabai atau beli tomat sekarang sudah bisa menggunakan aplikasi online ya. Itulah sekali lagi bagaimana peran IT yang sungguh luar biasa dalam ekonomi kreatif. Oke, terakhir ini teman-teman,
sebagai gambaran tentang ekonomi kreatif. Coba Anda lihat ini. Ada 7 dari 10 orang terkaya di dunia ternyata orang-orang berbasis teknologi, ya. Atau kita berani mengasih kurung itu TIK. Kenapa? Coba Anda lihat. Amazon jelas produk TIK. Tesla, nah ini dia. Tesla basicnya mobil. Tapi begitu mobil itu, ya, bukan hanya motornya saja, begitu sudah kena motor listrik, ya, dan ya saat hanya motor listrik doang, seperti menggantikan mesin berbahan bakar dengan listrik itu aja. Tapi yang namanya Tesla itu TIK-nya sungguh luar biasa. Dan teman-teman tahu mungkin salah satu review yang punya mobil Tesla, ya, itu TIK-nya sungguh luar biasa. Bagaimana dia bisa menyetir otomatis, ya, itu produk TIK. Bagaimana dia bisa parkir, bagaimana bisa ngerem, dan seterusnya itu sangat banyak, luar biasa. Lanjut, Microsoft jelas produk TIK, ya. Facebook yang sering kita pakai, Oracle, bagi yang belum tahu Oracle itu adalah database besar, ya. Google, dan nomor 9 juga Google juga, ya, typo itu, mohon maaf. Jadi Anda bisa bayangkan orang-orang terkaya itu adalah orang-orang yang owner atau pembuat kunci dari TIK. Ya. Siapa nama-nama selanjutnya? Ya, mudah-mudahan dari peserta acara kita pagi ini, ya, mudah-mudahan punya ide yang luar biasa. Tidak harus sekali lagi ini menjadi goal kita, tapi paling tidak inilah orang-orang terkaya, ya, dan bergerak di bidang TIK. Anda yang lihat itu kalau dikonversi ke rupiah duitnya segitu tuh, ya. Nah, sesuatu yang luar biasa, ya. Ya, Google itu karena 2 orang, ya, pendirinya, ya, dia dua-duanya masuk dalam 10 besar itu, 10 besar, ya. Dulu kalau Anda zaman saya mengerti internet atau awal internet ada, ya, saya 2001 atau 2000 sudah bikin warnet. Awal-awal internet booming itu sebelum ada Google atau Google masih kecil gitu, ya, ada namanya Yahoo, ada Alta Vista, ada Google search engine. Tapi dengan kekuatan ide beliau berdua ini, akhirnya beliau melangkah dan seterusnya, ya. Seperti apa? Ayo kita baca biografinya. Nah, Tesla, ya, jadi dia dulu awalnya sebelum ada TIK-nya, ya, si merangkak menjadi mengganti ke listrik saja, mungkin nggak terlalu banyak perkembangannya. Begitu sudah naik menjadi Tesla yang versi sekarang, itu sungguh luar biasa. Oke, nah ini dia, agar kita lebih kuat lagi, apa sih manfaat ekonomi kreatif itu? Menciptakan lapangan kerja baru, jelas, ya. Jadi bagaimana mempertemukan saja orang-orang yang bergerak di bidang offline, terus Anda sentuh dengan online, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan saya banyak contoh. Saat saya bikin warnet itu, padahal itu belum pandemi, ya, nanti kita masuk ke babnya pandemi dengan new normal. Saat saya membuat warnet itu awal-awal kan pasti dijaga oleh diri kita sendiri, ya. Maklum saat itu saya belum masih awal, ya, membuat warnet itu. Kita ada yang investasi komputernya, ada investasi ilmu jaringannya, ada investasi ilmu aplikasinya digabung, gitu, ya. Nah, saat saya di warnet itu sering kali saya menemui satu orang yang sangat rajin. Setiap ke warnet dia bawa brosur, dia men-scan, di warnet itu ada scanner, dan saat itu pula hasil scannernya dia kirim lewat email. Anda bisa bayangkan apa yang dilakukan orang itu, ya. Ingat, ini tahun 2000 awal, ya, 20 tahun yang lalu, lebih 20 tahun yang lalu. Apa yang dilakukan orang itu? Akhirnya saya terinspirasi untuk menanyakan, Mas,
Mas setiap saat ke warnet dan cukup sering ke warnet. Ngapain kamu gitu? Akhirnya dia cerita, saya ini punya basic bahasa Inggris. Saya nggak punya basic yang lain. Basic internet, saya ke warnet nih, sesekali kan nanya mas, sesekali nanya penjaga warnet. Ya maksudnya apa? Saya melihat ada potensi furniture di Jepara. Ya, orang Jepara saat itu belum bisa menjual dunia internet. Akhirnya saya datang ke Jepara, saya foto-foto, atau saya hanya sekedar minta brosurnya kepada mereka, mereka kirim ke saya. Dan brosur-brosur itu masih pakai pos yang ngirimnya, brosur-brosur itu yang saya scan ini mas. Terus sampai ngapain? Ya saya ada relasi orang-orang di luar negeri, di Eropa sana dan seterusnya. Dari itu saya kirim lewat email dan ada feedbacknya. Dan Anda tahu apa yang dia dapat? Closing bisnisnya dia, tanda petik ya, padahal dia nggak punya modal lemarinya, pekerjanya, atau apapun atribut yang ada dalam perfurnituran gitu ya. Tapi dia punya ide, punya pengetahuan, punya pasar yang mempertemukan dengan para penjual di Indonesia itu. Akhirnya apa? Ngapunten gitu ya, mohon maaf. Dari sisi laba, dia mempunyai laba lebih daripada si pemilik furniture. Ya, tentunya Anda tahu ya, jual di luar negeri tentunya lebih tinggi harganya dengan nilai barang yang kita jual atau hanya ada di Indonesia. Kan unik gitu Jepara. Furniturnya di Jepara. Dan itu berlangsung cukup lama ya. Akhirnya saya punya ide, mas ngapain sampai setiap ada produk sampai email satu persatu, yang sampai sasar, yang Anda sasar itu hanya orang yang Anda miliki emailnya. Terus gimana mas Firman? Saya bilang buatlah website mas. Saat itu website belum rame gitu ya, atau belum ada blog lah zaman itu. Kita bikin website. Kelebihannya apa mas website? Kalau website itu bisa dilihat banyak orang. Kalau email itu hanya tertuju. Boleh mas yang tertuju itu tetap sampai email, tapi bilang ke orang-orang dan klien-klien Anda yang sudah Anda tahu itu bahwa saya sudah punya website. Produk-produk terbaru senantiasa saya upload di situ. Anda tinggal buka. Gitu enak. Nggak perlu kita ngirim per orang dengan space yang sangat besar, dengan bandwidth yang besar. Cukup kita upload ke internet. Mereka tinggal kasih link-linknya saja. Oh gitu ya mas. Akhirnya beliau ngikut. Dan semakin besar lagi. Nah, itu dia. Kalau kita tidak atau kurang optimal, kurang inovasi, akhirnya gelagat ya. Sekali lagi bukan negatif ini ya. Apa yang dilakukan mas teman saya itu, dia si pemilik furniture ini tahu, loh, kok enak ya areku ya. Ya bener sih saya laku, tetap saya nggak rugi, bla bla. Tapi dia melakukan itu, akhirnya dia carilah orang-orang yang bisa meniru mas ini. Akhirnya dia menjual online diri dan akhirnya dan seterusnya mas ini akhirnya punya basic bisnis yang lain. Begitu seterusnya. Itulah menciptakan lapangan kerja baru teman-teman. Karena apa? Semakin banyak order dari mas ini, furniture ini semakin banyak menambah pekerja. Banter. Nah, semakin banter itulah akhirnya dia tahu bagaimana cara kerja mas yang tadi itu. Oke, akhirnya sekali lagi membuat masyarakat kita menjadi lebih kreatif. Ya. Gampangannya wong dodolan itu gampang katanya orang Jawa gitu. Sebenarnya jualan itu mudah. Anda cari orang butuh apa lalu kita buat orang itu. Membuat sesuatu yang dicari orang itu. Selesai. Sederhananya gitu. Nah, kita bagaimana mengemasnya sekarang dalam bidang TIK. Lanjut, mengurangi angka pengangguran pasti. Ya, begitu lapangan kerja dibuka, pengangguran berkurang. Meningkatkan inovasi di berbagai bidang. Ini sekali lagi. Makanya tadi kata kunci di peran yang kedua tentang ekonomi kreatif itu, ujungnya dari semua ekonomi kreatif itu adalah teknologi TIK ya, atau dibalik juga bisa, TIK harus menghasilkan ekonomi kreatif lalu menciptakan kompetisi bisnis yang lebih sehat karena lebih fair dan seterusnya. Oke, ini terakhir hanya 1 slide 2 slide saja ya. Bagaimana new normal ini kita bahas. New normal adalah hidup bersih sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah virus
corona COVID-19, gitu ya. Nah, masih ingat kita refresh tentang 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ya, Anda bisa bayangkan, kita sudah pakai masker, suruh menjaga jarak dan mencuci tangan. Intinya apa? Mengurangi interaksi langsung kita dengan manusia. Dan Anda tahu, teknologi informasi dan komunikasi ini tidak termasuk itu semua. Karena apa? Karena dengan TIK kita pasti berjauhan. Kita lebih ya dari bermeter-meter atau bahkan beratus-ratus kilo dan seterusnya. Karena semuanya baru by teknologi. Ya, jaraknya tidak tidak berdekatan. Sehingga masker seperti saya di rumah tidak perlu masker lagi karena sendirian misalnya. Tidak perlu mencuci tangan lagi dalam artian kalau kita habis salaman dan seterusnya. Ya tetap kalau makan tetap cuci tangan ya. Dalam artian mencuci tangan lebih itu adalah saat kita berinteraksi dengan orang. Ya, artinya kondisi new normal akan menjadi katalisator TIK dan ekonomi kreatif. Katalisator sekali lagi mempercepat. Ya, kalau kita sudah dibatasi tentang jarak, dibatasi dengan wilayah dan seterusnya, ya maka mau tidak mau, ayo kondisi new normal itu kita bangkitkan menjadi katalisator kita, mempercepat. Ya, ayo rek butuh, ayo rek kita ya, dan seterusnya. Karena itu, ayo kita ambil momentum ini, ngambil peran yang mana kita. Jangan kita tidak punya peran sama sekali dalam kehidupan kita dalam kondisi new normal. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin kita lebih explore lagi dalam dialog dengan semua peserta yang hadir pagi ini. Dipersilahkan. Saya kembalikan ke Pak Salsabila.